Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini saya masih diberi kenikmatan, kesehatan yang luar biasa tanpa batas sehingga saya bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat cermat dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah huz biyadi qolat hilati adrikni. Salawat dan salam tak lupa selalu saya ucapkan dan saya limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita dibawa dari zaman jahiliyah kepada ajaran agama Islam ya, dan semoga kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti ya. Alhamdulillah, apa kabar puasa hari ini? Semoga masih diberi kesehatan terus ya sampai akhir nanti ibadah Ramadan. Dan alhamdulillah ya, pada hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa ke-12 ya, hari ke-12. Dan semoga apa yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan ini bisa menjadi tabungan pahala kita kelak yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Masih dalam tema cermat ya, di Ceria Ramadan Madrasah Sanawiyah At-Tauhid Surabaya. Nah, di dalam cermat kali ini saya akan mengangkat tema tentang demokrasi dalam pandangan Islam beserta dalilnya. Baiklah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya tidak terlepas ya dari kata-kata demokrasi. Apa demokrasi gitu ya. Nah, untuk demokrasi sendiri itu kita ambil dari serapan kata Yunani ya, yaitu ada demos dan kratos. Yang demos artinya itu adalah rakyat, kemudian kratos itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan rakyat, apakah kita harus mengartikan bentuknya secara global bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat? Tidak. Tapi untuk demokrasi sendiri yang ada di Indonesia itu adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maksudnya seperti itu. Maksudnya di sini ya, dari rakyat itu bahwa untuk pemerintahan itu murni dari pemilihan atau dari suara rakyat. Kemudian oleh rakyat yaitu penguasa dipilih oleh rakyat. Dan untuk rakyat diartikan bahwa penguasa bisa bekerja untuk rakyat, untuk mesejahterakan rakyat. Jadi demokrasi di Indonesia itu adalah kekuasaan sepenuhnya itu ada di tangan rakyat dengan perwakilan dari rakyat, yaitu pemerintahan yang sudah dipilih oleh rakyat. Dan semoga pemerintahan yang sudah ada itu sesuai dengan ketentuan dari undang-undang kita ya, yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Nah, apakah demokrasi itu ada dalam ajaran Islam? Ya, dan bagaimana hubungannya dengan Islam? Ya, seperti itu ya. Jawabannya iya, ada. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu ada demokrasi ya, yaitu sistem demokrasi dalam artian bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama ya. Nah, contohnya pada zaman Nabi Muhammad itu pada saat momen yang fenomenal, yaitu dalam sejarah Piagam Madinah yang isinya sangat terbuka ya, berkeadilan dan menghargai segala bentuk keberagaman dan menjunjung kesetaraan. Nah, Nabi Muhammad juga mengutamakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya ya, para sahabat-sahabat, ada 4 sahabat Nabi ya, siapa di antaranya ada
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib ya. Beliau biasanya bermusyawarah ya untuk mengambil keputusan bersama. Nah, untuk musyawarah sendiri ini ada dalam ajaran Islam ya. Dalilnya sesuai dengan di Al-Quran itu surat Asy-Syura ayat 38 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa'muruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya kurang lebih demikian. Dan bagi orang-orang yang menerima dan mematuhi sesuai seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, dari ayat tersebut kita bisa ambil kata serapan, yaitu kata syuro yang artinya adalah musyawarah. Musyawarah di sini adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, tentunya dengan bersumber hukum Al-Quran. Islam mengajarkan umatnya untuk mengenal tentang musyawarah ya dalam mengambil keputusan supaya nanti tidak timbul perpecahan. Nah, di dalam Islam sendiri itu kita mengenal ada dua sistem pemerintahan, yaitu sistem khilafah, yaitu sistem pemerintahan yang berbasis Islam. Jadi ini murni dari Islam ya, dan biasanya untuk pemimpinnya itu dinamakan khalifah. Namun sistem khilafah ini tidak diperkenankan di Indonesia karena sistem di Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang bersumber kepada Pancasila dan juga UUD 1945. Kenapa di Indonesia tidak menggunakan sistem khilafah? Karena Indonesia adalah negara yang multikultural dan negara yang mengakui ada 6 agama sah di Indonesia, yaitu Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan tentunya kita lebih mengambil jalan tengah ya, ibaratnya kita mengambil sumber yang universal, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945 supaya tidak menimbulkan perpecahan antar bangsa seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu Islam memperkenalkan tentang sistem perwakilan permusyawaratan. Jadi di sini yang biasa disebut dengan istilah demokrasi ya, yang merupakan ciri dari sistem demokrasi di Indonesia, yaitu perwakilan. Ada yang istilahnya Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih oleh rakyat, kemudian bertugas atau mengemban tugas harapan dari rakyat Indonesia ya, supaya bisa mensejahterakan rakyat Indonesia seperti itu. Nah, sistem perwakilan tersebut di Indonesia diakui sampai sekarang ya, digunakan sampai sekarang dalam rangka untuk menjalankan pemerintahan ya. Bahkan Islam sendiri menganjurkan untuk umatnya itu terjun dalam kancah politik ya, kancah politik secara demokratif. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Islam menyikapi demokrasinya? Bahwa Islam meminta umatnya untuk menjadikan ajaran agama dijadikan sebagai sumber hukum yang ada di meja demokrasi. Jadi sudah seharusnya aturan atau undang-undang yang ada di negara kita itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebaiknya kita juga tidak usah melaksanakan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya, pemimpin Indonesia itu dipilih dari seorang pemimpin yang beragama Islam, dan diharapkan semoga bisa amanah dalam mengembankan tugasnya ya, mensejahterakan rakyat, kemudian kita bisa hidup sesuai dengan apa yang sudah menjadi cita-cita bangsa Indonesia, tentunya sesuai dengan semboyan Indonesia ya, demokrasi di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita lebih mementingkan persatuan dan kesatuan ya, lebih mementingkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat seperti itu ya. Nah,
eh, kita lebih ke flashback ya untuk saat ini. Jadi sistem pemerintahan kita itu sebenarnya sudah baik, cuman ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar dugaan ya, seperti yang baru-baru ini kita lagi viral, yaitu ditemukan kejadian-kejadian korupsi di instansi-instansi pemerintah. Contohnya di Pertamina, ya, kemudian ada di Antam, perusahaan Antam ya, emas, kemudian ada juga di perminyakan, minyak kita dioplos. Nah, itu sangat-sangat merugikan ya, tentunya sangat merugikan bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah untuk pelakunya ya sudah ditindak oleh yang berwajib, dan dari kejadian yang seperti itu semoga bisa membawa berkah juga sebenarnya ya bagi pemerintah kita, lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, lebih amanah juga dalam mengemban tugas rakyat, lebih amanah dalam mengelola dana yang seharusnya untuk masyarakat, ya harus untuk masyarakat, kita kembangkan untuk masyarakat seperti itu. Ya, semoga kita semua terhindar dari sikap-sikap yang batil, sikap-sikap yang merugikan orang lain. Ya, demikian penjelasan saya tentang demokrasi. Semoga bermanfaat. Ya, apabila ada salah kata dan khilafnya saya mohon maaf. Ya, semoga apa yang sudah kita perbuat sampai detik ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang baik. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semangat terus untuk menjalankan kebaikan sampai hari akhir nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang